Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel Kabeh Gelintung. Kita masih berada di tempat yang sama, yaitu di Gelintung Water Street atau bisa disebut GWS. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas program-program apa saja yang ada di Gelintung Water Street, yang salah satunya ada di belakang kita ini, yaitu konservasi air. Dan kita di sini sedang bersama Bapak Ageng selaku Ketua Pok Darwis. Kita akan bertanya-tanya, apa sih konservasi air itu? Nah, nanti biar Pak Ageng yang bisa memaparkan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini saya kemarin kan sudah bertanya-tanya tentang apa sih GWS itu gitu. Nah, kalau untuk sekarang programnya kita ingin menguak atau belajar dari Bapak Ageng gimana untuk penataan letak Gelintung dari program-program, salah satunya konservasi air ini. Nah, itu apa sih paling konservasi air itu, dan untuk apa konservasi air itu? Ya, terima kasih Mas Indra telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang konservasi air. Jadi kebetulan yang kemarin sudah kita bahas bahwa di Gelintung Water Street atau GWS RW 05 Kelurahan Purwantoro Kota Malang, bahwa kemarin sudah kita bahas tentang masalah yang ada di tempat kita, yaitu masalah banjir. Dari masalah banjir itu yang akhirnya membuat kita berstrategi bagaimana untuk mengurangi banjir. Nah, salah satunya itu adalah konservasi air. Nah, konservasi air itu sendiri bahwa itu pengaturan air yang dititik beratkan kepada peresapan atau meresapnya air yang ada, air hujan terutama yang ada di tempat kita, untuk mengurangi genangan itu dengan sumur injeksi. Nah, konservasi air ini istilahnya menstrategi untuk mengurangi air dengan sumur injeksi. Nah, sumur injeksi itu sendiri kita terdapat sekitar hampir 12 sumur injeksi, yang mana kedalaman sumur injeksi itu 5 meter dengan diameter 1 meter. Itu yang disebut sumur injeksi yang terhubung ataupun terstrategi oleh konservasi air itu. Itu Mas Indra yang dinamakan konservasi air itu, yang jelas untuk menanggulangi atau mengurangi banjir. Menanggulangi dan mengurangi. Ya, itu strategi kita untuk tentang banjir dengan konservasi air. Kalau fungsinya ketika bergunanya untuk konservasi air itu yang sumur injeksi itu, Pak. Ya, itu injeksi. Fungsinya pada saat apa itu? Pada saat air menggenang atau hujan. Kalau di sini kan kalau pada saat hujan deras, air itu akan menggenang, air itu akan berlimpah. Nah, karena air berlimpah, maka itu untuk mengurangi genangan tadi kita pakai sumur itu tadi. Itu untuk memasukkan air ke dalam sumur itu sebelum air itu mengalir ke kampung atau ke tempat yang paling rendah atau di genangan. Nah, itu kita masukkan ke situ dulu. Kalau satu sumur itu 5 meter paling enggak, dengan diameter 1 meter itu sudah berapa, 5 kubik ya, itu 5 kubik sudah masuk ke sana, satu sumur. Setelah penuh nanti akan meluap masuk lagi ke sumur yang satunya. Itu sampai berurutan sampai sekitar 12 sumur resapan tadi, itu berurutan kalau di tempat kita di GWS itu. Jadi untuk mengurangi volume ke dataran rendah yang ya, air, untuk volume air, untuk volume airnya. Benar itu. Kalau untuk pembangunannya ini, Pak, pembangunannya itu dari swadaya warga atau ada pihak ekstern yang membantu untuk merealisasikan itu? Nah, sumur injeksi itu pertama memang kita berswadaya ya, kita punya ilmunya, ada informasi ilmu itu yang kita terapkan. Walaupun pada awalnya kita kurang benar, kurang sempurna, istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya kita mendapat binaan dari Brawijaya pada saat itu adalah
Profesor Bisri, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri. Nah, itu yang mempunyai hak paten tentang sumur injeksi. Nah, resapan yang ada di tempat kita akhirnya disempurnakan oleh Profesor Bisri tadi untuk mengurangi air tadi, bahwa ini loh yang benar sumur injeksi. Nah, sudah tertera di gambar ini. Ini yang di belakang ini miniatur sumur injeksi. Seperti ini sumur injeksi. Jadi ada tangganya, ada inlet dan outletnya. Nah, itu ada masuk air, ada keluarnya air. Jadi keluarnya harus akan masuk ke injeksi yang lain, sumur injeksi yang. Jadi untuk pembangunannya, untuk awalnya memang warga Ya, yang apa? Istilahnya kayak membantu swadaya gitu. warga, betul. Untuk penyempurnaannya kita dibantu dari eksternal gitu. Ya, dari eksternal itu ada memang. Oh, ada. Dari pihak mana itu, Pak? Yang pertama pada saat itu kita dari Musren. Musren. Nah, dari Musren kita usulkan karena di sana di Musren itu ada yang namanya kamus usulan. Nah, kamus usulan itu ada sumur resapan pada saat itu. Nah, sumur resapan itu yang kita buat. Nah, dari Musren, ternyata tadi yang kami sampaikan, ternyata di tahun-tahun yang kemarin, sekitar tahun 2017 kita buat, ternyata kita ketemu Profesor Bisri tadi, disempurnakan sumur resapan tadi, dinamakan sumur injeksi. Jadi lebih memasukkan air ke dalam bumi, misalnya dalam bumi. Nah itu dari pihak luar yang awalnya Musren. Nah, terus yang kedua, kita juga membuat daya tarik bagaimana dari pihak luar untuk melihat itu sumur resapan tadi atau sumur injeksi tadi. Nah, dengan adanya seperti itu, dengan binaan Profesor Dr. Bisri tadi bersama Dr. Erik, akhirnya kita bisa memasarkan keluar, mempromosikan bahwa di tempat kita ini ada yang namanya sumur injeksi untuk pengurangan genangan air tadi. Nah, itu yang nantinya bisa paling tidak genangan yang ada di sini itu volumenya akan menurun. Nah, itu yang dari Musren. Ya, benar itu. Ada pihak lagi atau Musren aja itu? Nah, untuk saat ini, untuk sekarang ini, nah kita itu sama Profesor Bisri telah dibina atau didampingi untuk pembuatan sumur injeksi. Ternyata dari Profesor Bisri sendiri itu ada yang namanya CSR atau channeling ya, dari pihak luar. Nah, kebetulan Pak Profesor Bisri itu sebagai Ketua PII, Persatuan Insinyur Indonesia, yang datang ke kita untuk melihat sumur injeksi tadi. Nah, manfaatnya apa sumur injeksi tadi? Dan ternyata dari perkumpulan Insinyur Indonesia tadi punya channel atau channeling kepada petrokimia Gresik. Nah, itu yang akhirnya kita bisa berdiskusi bersama, berkoordinasi, membahas tentang konservasi air tadi. Nah, dari situ ternyata ada suatu penangkapan bahwa PT Petrokimia Gresik itu mempunyai CSR yang untuk lingkungan, dan kebetulan pada saat itu kita diberi atau bisa dibina juga pembinaan dengan Petrokimia Gresik bersama Profesor Dr. Bisri. Nah, kita dibantu untuk membuat sumur injeksi tadi. Itu ada 4 sumur injeksi. Ya, dari Petrokimia Gresik. Kalau ada 4 yang terbangun, masih kurang 1, karena di Petrokimia Gresik ada 5 sumur injeksi yang harus kita kerjakan di tempat kita. Jadi yang sudah terrealisasikan 4 sumur kurang 1. Kurang 1, 5 sumur, cuma yang kita kerjakan masih 4, kurang 1. Ini yang akan kita kerjakan lagi. Kalau untuk penyelesaiannya butuh berapa hari tuh? Seharusnya sih 2 minggu untuk pembuatan sumur injeksi sebelum hujan ini harus sudah selesai. Dan kita sudah 2 minggu, hampir berapa hari lagi sudah 2 minggu, tinggal 1 yang belum. Kebetulan nanti kita kerjakan itu. Nah, kita sangat berterima kasih dengan
PII tadi, Perkumpulan Insinyur Indonesia, yang bisa menggandengkan atau menchannelkan kepada PT Petrokimia Gresik tadi. Alhamdulillah, jadi sudah terbangun, dan hari ini kemarin tadi sore dari Petrokimia Gresik meresmikan sumur injeksi telah dibangun kita, yang benar-benar sumur injeksi, bukan sumur resapan lagi, sumur injeksi. Nah, diresmikan oleh Pak Dirut PT Petrokimia Gresik, Insinyur Dwi. Nah, itu namanya Insinyur Dwi, Direktur Utama Petrokimia Gresik. Alhamdulillah kan seperti itu. Jadi sudah didatangin ke sini tadi? Sudah tadi ke sini dengan stafnya, insya Allah sekitar 15 orang tadi. 15 orang ditambah dengan PI sekitar 20-an, 20 orang ke sini dan meresmikan, dan juga kita disurvei, dan ternyata di tempat kita sumur injeksi adalah inovatif, karena kita membuatnya setelah drainase kita buat sumur, itu suatu inovatif, bahwa air melalui drainase tadi masuk ke sumur injeksi, keluar ke drainase, ke sumur injeksi lagi, dan seterusnya. Itu. Jadi sebelum adanya sumur injeksi itu berarti air meluap terus? Nah, air meluap ke jalan, airnya menggenang, ada genangan, air menggenang, kan itu kan juga mengganggu, juga bisa merusak jalan juga kan, karena melewati jalan. Kalau sekarang kita ada sumur injeksi dengan drainase, ya alhamdulillah jalannya air sudah lewat ke sana. Hanya GWS itu water sheet, jalannya air. Nah, kita harus memikirkan bagaimana air itu bisa terkendali, ya seperti itu. Jadi untuk sekarang udah mulai tertangani gitu? Ya, alhamdulillah bisa terkendalikan, bukan kita menanggulangi, tapi paling tidak mengurangi. Nah, insya Allah di musim hujan yang akan datang akan kita lihat nanti. Yang tahun kemarin ada sumur resapan beberapa, sekarang ada sumur injeksi, ditambah sumur injeksi 5 dengan kedalaman seperti itu. Kira-kira airnya nanti bagaimana? Nah, itu bisa kita lihat nanti. Untuk cara kerjanya airnya gimana dong? Ya, kalau air itu mengalir kan kita lewatkan ke drainase. Iya. Nah, setelah drainase itu penuh air, maka akan masuk ke sumur injeksi. Nah, sumur injeksi sampai penuh, misalnya sampai penuh, ngalir lagi ke drainase, masuk lagi ke sumur injeksi yang lain. Begitu seterusnya, itu cara kerjanya, dan diharapkan bisa meresap ke tanah. Itu cara kerjanya sumur injeksi. Ya, seperti itu. Ini kalau boleh kasih saran Pak untuk teman-teman subscriber atau viewernya, bagaimana untuk menata kayak ruang-ruang banjir untuk kita menanggulangi, bukan mengurangi lah gitu ya, bukan menangani. Itu bagaimana caranya? Kalau kita sih yang pertama harus dipetakan. Nah, dipetakan, kita punya petanya mana-mana jalannya air tadi dan mana-mana genangan. Nah, itu kita harus tahu itu dulu. Itu strateginya, genangan harus yang tahu ada di mana genangan, saluran airnya ada di mana. Nah, itu yang harus kita bangunnya sumur injeksi di situ. Jadi tidak langsung moro-moro bangun. Tidak ada seperti itu, kita harus punya petanya. Peta jalur atau jalannya air tadi, genangannya di mana. Nah, itu yang harus kita tahu, ya. Di situ yang kita buat. Nah, jadi di titik temunya genangan itu? Iya, di titik temu genangan itu yang terakhir. Yang terakhir, jangan sampai genangan itu kalau dulu 1 meter mungkin sekarang bisa turun. Kalau menanggulangi untuk menanggulangi banjir sepenuhnya mungkin kita masih belum bisa. Kita tetap bekerjasama, tapi mengurangi genangan tadi, ya. Jadi misalkan kita ditaruh di tengah-tengah banjir itu bisa surut berapa persen? Kalau kita lihat volume air, kalau di sini justru di genangan itu nanti terakhir ada sumur injeksi. Tapi sebelum di genangan itu arusnya air yang masuk ke genangan tadi itu yang kita cegah dulu dengan sumur injeksi. Baru ke sana, baru kita tahu nanti berapa persen. Nah, untuk tahun ini nanti hujan kita akan tahu berapa persen. Nah, kalau kemarin kan sumur injeksi kan baru dibangun bulan ini, jadi kita belum tahu. Jadi
Itu yang ada di sumur injeksi, bahwa kita sangat berterima kasih dengan Profesor Bisri, Dr. Erik sebagai sebagai pembina kita. Nah, dan kita juga berterima kasih kepada Petrokimia Gresik yang direktur utamanya Insinyur Bumi tadi, itu sangat membantu bagi masyarakat kita di Belitung. Nah, itu yang harus dipegang, bahwa nanti harapannya dari Petrokimia juga itu juga tidak berhenti di sini, yang melihat perkembangan. Nah, itu. Jadi gitu Pak. Iya. Jadi gitu pemirsa, untuk saat ini sudah dipaparkan sama Bapak Ageng bagaimana apa dan fungsinya sumur injeksi itu bagaimana, sudah dipaparkan. Untuk season kali ini atau video kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga bisa menjadi contoh ataupun bisa direalisasikan di wilayah masing-masing. Untuk wilayah-wilayah yang memang tergenang oleh banjir, syukur-syukur bisa mengurangi debit 50% dari air itu. Amin, Allah. Ya. Jadi terima kasih Pak Ageng atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga GWS lebih maju lagi, lebih tertata lagi, dan lebih bisa menarik pihak luar untuk mengunjungi atau beredukasi di tempat ini. Ya, selebihnya saya terima kasih Pak Ageng. Jadi pemirsa jangan lupa subscribe atau like untuk video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya untuk program-program selanjutnya kampung-kampung tematik yang ada di Belitung ini khususnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.